Warisan seni dan budaya yang dimiliki Bali juga menjadi satu hal yang menarik untuk kita kulik. Ini ada satu desa di Bali yang disebut desa seni karena banyaknya hasil kesenian yang berhasil diciptakan oleh warganya. Berjarak 40 km dari ibu kota Denpasar, desa ini terletak di Kabupaten Kelungkung. Memiliki luas sekitar 249 hektar, desa ini bernama Desa Kamasan. Nama Kamasan pada desa ini memiliki arti yang cukup dalam. Kama berarti bibit dan san berarti seni. Tak heran jika desa ini dikenal sebagai gudangnya seni, mulai dari lukis, ukir peluru, hingga kain tenun. Karya seni yang paling terkenal dari desa ini ialah seni lukis wayang Kamasan. Kali ini saya pun berkesempatan untuk mengunjungi sanggar lukis tertua yang ada di desa Kamasan. Sanggar lukis Nyoman Mandra namanya. Sanggar ini secara turun-temurun dikembangkan. Saat ini pun dikelola oleh putri dari Bapak Nyoman Mandra, Niwayan Sri Wedari. Di sanggar ini berbagai macam lukisan wayang Kamasan ditampilkan. Tidak hanya lukisan pada kanvas saja, lukisan pada media lain seperti capil, kipas, dan ornamen hiasan meja pun ada. Corak pada lukisan wayang Kamasan ini sebenarnya mudah untuk dikenali. Setiap lukisan memiliki warna dasar coklat muda dan keemasan. Gambar wayangnya pun ditonjolkan melalui tinta hitam yang digambar secara detail. Kalau mengenai ciri khas lukisan Kamasan ya, yang membedakan itu mungkin dari segi pewarnaan ya, teknik warna itu memang ciri khasnya kita di Kamasan ini dengan teknik sigar itu ya. Dari figur wayangnya juga memang dia agak kaku ya, pipih, tapi dia memang punya pakem tersendiri gitu. Jadi tidak boleh lepas dari pakem yang sudah ada. Gitu. Setiap harinya sanggar lukis ini banyak didatangi oleh ibu-ibu para pekerja maupun anak kecil yang ingin belajar melukis wayang Kamasan. Seperti Andi misalnya, setiap libur sekolah dia selalu menghabiskan waktu untuk belajar melukis. Karena suka menggambar dulu, soalnya pernah juara satu melukis wayang, makanya mau menjadi pelukis terkenal. Seni yang dituangkan pada lukisan wayang Kamasan ini bukan sekedar karya keindahan saja, namun banyak aspek yang dituangkan di dalamnya, seperti aspek filosofis, spiritual, ekonomis, teknik, sosial, dan budaya. Tak heran jika gambar di setiap lukis wayang Kamasan ini selalu memiliki unsur cerita dari pewayangan, baik cerita Ramayana, Mahabharata, ataupun Subali Sugriwa. Lukis wayang Kamasan ini erat kaitannya dengan nilai keagamaan, terutama nilai ritual pada agama Hindu. Membuatnya pun ternyata sangat susah, dan ini dia hasil kerja saya yang sedikit bagus. Lukis wayang Kamasan yang diproduksi di sanggar milik Nyoman Mandra ini banyak diminati oleh para kolektor lukisan. Bahkan penjualan lukisannya pun sudah sampai di negara-negara besar seperti Jerman, Kanada, Sydney, Belanda, bahkan Amerika. Tak puas hanya dengan melihat seni lukis wayang, saya pun mencoba mengunjungi pengrajin lain di desa Kamasan. Kali ini saya mampir di rumah milik Pak Nyoman Budiana. Beliau adalah seorang pengrajin ukiran. Namun yang berbeda, jika biasanya kita menemui ukiran dengan media kayu, kali ini ukiran dengan media yang cukup unik. Ya, ukiran di atas selongsong peluru.
Selongsong peluru yang telah diukir ini nantinya bisa dibentuk sesuai dengan keinginan pemesan. Ada yang berbentuk Garuda, wayang, bahkan guci. Mengukir di atas peluru ternyata tidak semudah mengukir di atas kayu. Bahan dasar peluru berupa kuningan merupakan material keras yang sulit untuk diukir. Oleh karenanya, untuk dapat diukir, peluru terlebih dahulu dibakar selama 1 hari untuk kemudian diisi dengan getah damar atau yang biasa disebut gala-gala. Jadi pertama gala-gala itu susah kita cari, itu bahan bakunya susah kita cari. Pahat memang susah direbus dulu, bahan dibakar dulu tuh, namanya dibakar, setelah dibakar dimasukin gala itu namanya itu. Untuk mengukirnya, para seniman di Desa Kamasan ini menggunakan alat pahat dengan berbagai bentuk sesuai pola yang dibuatnya terlebih dahulu. Tidak jauh berbeda dengan lukis Kamasan, tema yang kerap kali diangkat pada ukir selongsong peluru ini juga mengangkat tema pewayangan khas Bali. Ternyata memang tidak mudah untuk bisa mengukir di atas peluru. Selain dibutuhkan kesabaran, ketelatenan, satu hal yang paling penting ialah harus teliti. Selongsong peluru yang telah diukir akan dibakar kembali untuk mengeluarkan gala-gala di dalamnya. Setelah itu masuk pada tahap finishing, yaitu pencucian. Nantinya selongsong peluru akan dicuci hingga bersih dengan cairan air aki dan asam untuk mengembalikan warna keemasan pada peluru. Selongsong peluru yang berhasil dibuat ini rata-rata merupakan pesanan dari para pensiunan angkatan bersenjata. Namun ada juga yang memang sengaja untuk dipasarkan. Harga satu selongsong peluru bisa mencapai 2,5 juta rupiah. Ada juga yang berkisar ratusan ribu sesuai ukuran yang diminta. Setelah melihat seni ukir selongsong peluru, saya pun melanjutkan untuk jalan-jalan di desa ini. Ada satu hal yang juga menarik perhatian saya. Di sebuah rumah khas Bali, saya melihat ada 2 orang ibu-ibu tengah membuat kain tenun. Saya pun penasaran dan mencoba menghampirinya. Ya, kain tenun khas Bali. Melalui alat yang masih sangat sederhana, ibu-ibu ini membuat kain tenun dengan sangat bersemangat. Kain tenun yang dibuat ini adalah produksi kain tenun rumahan yang berasal dari sutra asli. Proses pemintalan benangnya pun masih sangat sederhana. Hanya dengan kayu bekas yang dibuat berdiri sejajar dan dipaku sebagai tiang untuk memintal benang. Pembuatan kain tenun produksi rumahan ini dibuat hanya ketika ada pesanan saja. Motif yang dibuat pun sesuai permintaan si pembeli. Proses pembuatan kain tenun yang cukup lama dan penggunaan alat yang masih sangat sederhana menjadi alasan mengapa kain tenun khas Desa Kamasan ini tidak diproduksi setiap waktu. Satu lembar kain tenun yang dibuat secara tradisional bisa menghabiskan waktu selama 3 bulan. Dan ini salah satu kain tenun yang sudah berhasil dibuat. Cantik kan? Vera Zenvia, Riri Anggono melaporkan untuk NET. Thank you. Udah selesai nonton beritanya? Jangan pergi dulu dong. Subscribe dulu dan nonton tayangan lainnya di sini. Subscribe, nonton lagi. Subscribe, nonton lagi. Kak.